Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Pristidia Jagadita dari AKP 7A. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah audit internal, Ibu Deliana, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan apa yang saya pahami tentang audit internal. Kali ini saya akan membahas mengenai audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko oleh Ajeng Pristidia Jagadita. Definisi audit internal berbasis risiko menurut Institute of Internal Auditor adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Audit internal berbasis risiko memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada board atau dewan dalam memproses manajemen risiko yang telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Keuntungan dan keunggulan audit internal berbasis risiko yang pertama adalah manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, maka akan ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki hal tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko, keefektifan tanggapan dan tindak lanjut yang dipantau oleh manajemen dengan memastikan proses berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko, tanggapan, dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Audit internal dapat memberikan 3 keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris. Yang pertama adalah proses manajemen risiko baik desain atau rancangan maupun implementasi dari rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko yang dianggap sebagai kunci termasuk di dalamnya. Keefektifan dalam pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Yang ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Terdapat 3 tahap dalam implementasi atau kegiatan audit internal berbasis risiko yang dilakukan. Yang pertama adalah menilai risk maturity. Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen dalam menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Yang kedua adalah tahap perencanaan audit berkala. Umumnya, setahun sekali ditentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas. Umumnya, setahun sekali ditentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan asuransi, termasuk asuransi atas proses-proses manajemen risiko, pengelolaan risiko-risiko, kunci, dan pencatatan dan pelaporan risiko. Apa itu risiko? The Economic Times mengatakan bahwa risiko menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang telah direncanakan. Dan risiko merupakan suatu ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan, yang pertama, adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Jadi, risiko itu berarti di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak pasti untuk kedepannya. Yang kedua, sesuatu dapat menyimpang dari rencana. Dan sesuatu tersebut tuh berupa keuntungan yang diharapkan atau hal lain yang bisa saja tidak tercapai di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah ada unsur negatif dalam upaya meraih suatu peluang. Terdapat 4 jenis risiko yang dikemukakan oleh Institute of Internal Auditor.
yang dimana terdiri dari strategic risk, yang kedua reporting risk, compliance risk, dan operation risk. Dari keempat jenis risiko tersebut, yaitu strategi risk, reporting risk, dan compliance risk, dibagi atau dikelompokkan ke dalam risiko akibat keputusan internal perusahaan dan risiko akibat faktor eksternal. Sedangkan operating risk dikelompokkan lebih lanjut ke dalam risiko yang berhubungan dengan proses, manusia, dan masalah keuangan. 20 jenis risiko bisnis menurut John Spacey. John Spacey mengatakan, risiko bisnis sebagai suatu kemungkinan di kemudian hari yang dapat mencegah seseorang mencapai tujuan perusahaannya. Tujuan dari manajemen risiko sendiri bukanlah untuk menghilangkan risiko, namun manajemen risiko berupaya mengoptimalkan rasio antara risiko dan hasil dalam batas risiko yang dapat ditolerir oleh usaha tersebut.